Jelang pagi di Jakarta, pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) sudah mulai mengayunkan sapu, membersihkan berbagai lekuk dan sudut ibu kota. PPSU yang lebih dikenal warga dengan julukan pasukan oranye. Merekalah yang bertanggung jawab membersihkan sampah dan mengangkut sampah ke bak yang sudah ditentukan. Di kota-kota besar lain, terobosan untuk membersihkan lingkungan juga terus berlanjut. Sejenak mata kita terasa bebas dari polusi pemandangan akibat sampah. Namun, apakah masalah sudah tuntas sampai di sini? Di Jakarta, setiap harinya sampah terus bertambah menjadi 6.700 ton. Sekitar 1.000 ton diantaranya adalah sampah plastik. Di Indonesia, angkanya pun fantastis. Jumlah sampah meningkat menjadi 175.000 ton per hari. Dalam setahun, peningkatan sampah di tanah air mencapai 64 juta ton. Dari puluhan juta ton sampah, sekitar 14% atau 9 juta ton merupakan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebenarnya produksi sampah plastik di Indonesia tidak lebih banyak dibandingkan sampah organik. Kepedulian sejumlah pihak terhadap sampah plastik tidak lain karena butuh waktu yang sangat lama bagi plastik untuk terurai di tanah. Jika proses reduce, reuse, dan recycle terhadap sampah plastik gagal dilakukan, sampah plastik dipastikan akan menumpuk di laut. Mirisnya, negara kita tercinta menjadi penyumbang sampah plastik di laut kedua terbesar setelah Tiongkok. Pemerintah tak tinggal diam dengan fakta bahwa produksi sampah plastik yang terbuang ke lingkungan begitu banyak. Timbulan sampah plastik yang terus meningkat ternyata menjadi sorotan hingga level rapat terbatas kabinet. Setelah sampah masuk di sidang kabinet terbatas, sekarang semua menteri ngurusin. Menko Maritim ngurus, pariwisata ngurus, PU mulai kuat, terus mulai semangat gitu loh. Macam-macam, semua kementerian hampir Kemendagri ngurus sampah. Dulu nggak ada yang ngurusin. Artinya gelora masalah bagaimana mengelola sampah ini mulai berkembang, mulai bergerak maksud saya. Di mana-mana sudah mulai bergerak, banyak sekali. Tetapi memang hasilnya belum maksimal. Yang ini mesti kita harus ambil endingnya yang tepat. Tahun 2020, pemerintah mencanangkan program Indonesia Bersih. Selain itu, di 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada pengurangan sampah plastik sebanyak 70%. Artinya, 3 tahun lagi dari target pemerintah. Tapi nyatanya, gerakan bersih-bersih ini gaungnya hanya terasa samar terdengar di tengah masyarakat. Begitupun dengan target 2025. Ada skeptisisme, target pemerintah dalam menanggulangi sampah hanyalah sekedar slogan. Saya kira targetnya masih, kalau lihat ini ya kondisi hari ini masih terlalu optimistik gitu ya. Saya belum melihat ada peraturan yang dikeluarkan yang lebih tegas hari ini gitu. Karena memang kan kalau bikin peraturan pun nggak bisa ya sehari ini keluar peraturan, hari ini berjalan ya. Kalau aturannya saja belum keluar, gimana kita ke 2025 ya? Memang pemerintah belum maksimal dalam mengurangi dan mengelola sampah plastik. Tapi ada angin segar dari pihak non-pemerintah yang mengusahakan 30% dari timbulan sampah plastik yang dapat diolah dan bernilai guna. Mereka mengubah sampah plastik menjadi lembaran-lembaran rupiah. Ada yang melakukannya karena dorongan ekonomi, ada pula yang menerapkan karena tanggung jawab korporasi. Oki Irmanita, Koni Pasifika, Kompas TV.